kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Jangan lupa, di tengah pandemi COVID-19 ini, mari kita tetap menjaga protokol kesehatan dan mematuhinya dimanapun dan kapanpun kita berada. Jangan lupa gunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Hari ini kalian bertemu lagi dengan saya, yaitu Budina Lutfi Junita. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi aritmatika sosial. Siapa yang sudah tahu apa itu aritmatika sosial? Nah, di dalam aritmatika sosial ini sangat banyak hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Berikut salah satu contohnya. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar apa itu anak-anak? Ya, benar sekali, ada gambar diskon di dalam mall. Siapa yang pernah mendapat diskon? Pasti suka ya kalau belajar mendapatkan diskon. Nah, di dalam aritmatika sosial kita juga akan mempelajari mengenai hal itu. Perhatikan gambar selanjutnya. Gambar apa ini anak-anak? Ya, benar sekali, ini adalah gambar bank. Siapa yang belum pernah ke bank? Pasti semua sudah pernah ke bank. Ngapain ya di bank? Banyak sekali yang bisa kita lakukan di bank. Apa sih hubungannya dengan aritmatika sosial? Nah, nanti akan kita pelajari. Dan gambar selanjutnya, silahkan diperhatikan anak-anak. Di sini ada gambar apa? Ada gambar karung beras. Apa ya hubungannya karung beras dengan aritmatika sosial? Nah, semua nanti akan kita pelajari di materi aritmatika sosial. Gambar-gambar yang tadi kita sudah lihat merupakan salah satu contoh dari penerapan aritmatika sosial di kehidupan sehari-hari. Nah, pasti semua sudah penasaran ya, apa saja yang akan kita pelajari di aritmatika sosial. Tetapi hari ini kita akan mempelajari mengenai materi untung dan rugi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk mengetahui apa sih itu keuntungan, apa sih itu kerugian, atau apa itu invest. Selain itu, kita juga akan mempelajari bagaimana cara untuk mencari persentase keuntungan dan persentase kerugian. Nah, ayo anak-anak, tidak usah tunggu lama-lama lagi. Mari kita memulai pembelajaran hari ini. Semangat ya! Mari kita perhatikan ilustrasi 1. Pak Budi membeli sepeda motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. 1 minggu kemudian, sepeda motor tersebut dijual kembali kepada kolektor seharga 4.200.000 rupiah. Ayo, di sini Pak Budi mengalami keuntungan atau kerugian ya? Nah, benar sekali Pak Budi mengalami keuntungan. Coba kita perhatikan, di sini harga beli dan harga jual lebih besar mana ya? Kita tidak perlu menghafal rumus terlebih dahulu, kita berpikir menggunakan logika. Keuntungan adalah kondisi di mana harga jual lebih besar daripada harga beli. Seperti yang ada pada ilustrasi 1. Lalu bagaimana ya rumus keuntungan? Keuntungan adalah harga jual dikurangi harga beli. Nah, di sini selain keuntungan yang dapat kita hitung adalah persentase keuntungan. Persentase keuntungan adalah persentase di mana menunjukkan keuntungan tersebut. Dengan rumusnya apa? Untung dibagi harga beli dikalikan 100%. Nanti dari rumus itu kita akan mendapatkan keuntungan yang sudah berupa persen. Sekarang mari kita mengenal untung dan persentase untung atau laba. Laba merupakan nama lain dari untung. Di sini keuntungan Pak Budi berapa ya kalau harga belinya 4 juta dan harga jualnya 4.200.000? Ya benar, untungnya 200.000 rupiah. Dari mana ya dapatnya 200.000 rupiah? Dari
rumus yaitu apa tadi? Harga jual dikurangi harga beli yang menghasilkan Rp200.000. Setelah itu kita hitung persentase keuntungannya. Persentase keuntungan bisa kita dapat dari untung Rp200.000 dibagi harga belinya Rp4 juta dikalikan 100%. Nah, setelah kita bagi menghasilkan berapa? Ya, menghasilkan 5%. Jadi, keuntungan yang diperoleh oleh Pak Budi sebesar 5%. Selanjutnya, perhatikan ilustrasi kedua. Dery membeli sepeda seharga Rp1 juta. Dikarenakan Dery ingin membeli HP dan ia merasa tidak memerlukan sepeda lagi, ia menjual sepeda kepada temannya seharga Rp800.000. Ayo Dery, untung atau rugi ya? Ya, benar sekali, Dery mengalami kerugian. Di sini dapat kita lihat harga beli dan harga jualnya lebih besar mana ya? Ya, lebih besar harga belinya. Jadi Dery harga jual kurang dari harga beli. Jadi Dery mengalami kerugian. Apa sih rumus kerugian? Yaitu harga beli dikurangi harga jual. Lalu rumus persentase ruginya apa? Rugi dibagi harga beli dikalikan 100%. Nah, selanjutnya akan Bunda bagikan tips mengerjakan soal cerita. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah tuliskan semua yang diketahui dari soal cerita dan apa yang ditanyakan dari soal cerita tersebut. Selanjutnya, langkah kedua, kalian lakukan analisis. Apa sih yang terjadi di soal cerita? Lebih besar harga jualnya atau lebih besar harga belinya? Lebih besar pendapatannya atau lebih besar pengeluarannya? Setelah itu dapat kalian lihat di situ terjadi keuntungan atau kerugian. Selanjutnya langkah ketiga, yaitu langkah terakhir. Apa langkah terakhir kita? Ya, menjawab pertanyaan apa yang ditanyakan di soal cerita tersebut. Selanjutnya, Budina punya satu buah contoh soal cerita. Pak Subur adalah seorang penjual bubur ayam. Ia menghabiskan uang Rp1 juta untuk membeli bahan baku berjualan bubur. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Tentukan persentase keuntungan atau kerugian yang dialami Pak Subur. Dari tips cara mengerjakan soal cerita tadi, kita pada tahap kedua melakukan analisis, di mana kita lihat bagaimana sih pendapatan atau pengeluarannya. Di sini Pak Subur mengalami keuntungan atau kerugian ya. Pertama yang kita kerjakan adalah menuliskan diketahui dan ditanyanya. Yang pertama diketahui modal atau harga belinya sama dengan berapa tadi? Rp1 juta. Lalu harga jual dapat kita hitung dari Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam, lalu dikalikan dengan harganya yaitu Rp10.000. Nah, menghasilkan berapa? Ya, benar sekali, menghasilkan Rp1.100.000. Selanjutnya, kita tulis apa yang ditanya dari soal cerita tersebut. Ya, benar. Yang ditanya adalah persentase keuntungan atau kerugian. Ternyata di sini harga jual lebih dari harga beli. Walaupun yang terjual hanya 110 mangkuk, tetapi harga jualnya lebih tinggi daripada harga beli. Sehingga Pak Subur mengalami kondisi untung. Berapa besar keuntungan Pak Subur? Ya, benar sekali, Rp100.000. Dari mana sih Rp100.000? Dari harga jual Rp1.100.000 dikurangi harga belinya Rp1 juta. Karena Pak Subur mengalami keuntungan, maka yang akan kita cari adalah persen dari keuntungan, yaitu
Rp100.000 dari keuntungannya dibagi Rp1.000.000 dari harga belinya dikalikan 100%. Setelah kita lakukan pembagian, maka didapat berapa anak-anak? Ya, benar, 10%. Jadi Pak Subur mengalami keuntungan sebesar 10%. Bagaimana anak-anak dari penjelasan ilustrasi 1, ilustrasi 2, serta contoh soalnya tadi? Semoga kalian semua sudah paham ya apa itu keuntungan dan kerugian. Bagaimana cara mencari persentase keuntungan, bagaimana cara mencari persentase kerugian. Berikut merupakan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Cukup sampai di sini ya anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tetap belajar dan tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.